Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pestruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, pep, 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 pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? La, 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 la. Oh. Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan." Cak, 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 cak.
Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu. Si pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh, pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Oh, wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik.
Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi. Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangan. Jangan ini lagi. Sayang, Apa? panggangkan untuk kita roti kecil, kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari ini. Ayolah, gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? La 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 la. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi, masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Oh. Waduh, menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, kolobok, kembalilah sayangku. Si kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh?
Aku di sini. Kolobok, kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi! Tapi pelan-pelan saja ya. Ku kolobok, ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti. Dia menghilang. Kemudian Kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat Kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Ku kolobok, ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok. Sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, kolobok. Aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Ku kolobok, ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendela, ku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, ku kan melarikan diri. Oh. Aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang.
Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi, Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati Piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kokolobok, kokolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari. Dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. Dan darimu rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus, bagus sekali, indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku. Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku kolobok. Oh, Oh. Maaf. Sebelum kolobok itu menyelesaikan lagunya, rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur. Aku mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami, bernama Samsonov Alexei. Samsonov Alexei Kristantovich. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal Gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut.
lalu menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang nyanda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Lisaveta Alexievna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Perancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stjopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya. Suatu hari putri kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Ini luar biasa. Putri Lisa cantik. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Luar biasa. Sulistannya yang megah. Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa, dan kau tahu, pelamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu. Di seluruh desa, pagi telah datang, tapi udah gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kropotkin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti?
Oh, baiklah. Bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, Lisan Kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah. Beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya. Siapa yang menghancurkan jembatan itu? Si pandai besi. Aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi 2 temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat. Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Dia sungguh orang hebat, dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat, dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan hebat. Menantuku, kekasihku. Pernikahan yang meriah, para tamu datang dari atas dan bawah sungai Dor. Bahkan jenderal Kleopat pun muncul. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana, dan sepupunya yang tua serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir dan tidak meninggalkan satupun. Stepan dan Lisapeta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang.
iblis untuk menjaga ketertiban. Bahkan bubuk neraka berguna untuk menakut-nakuti orang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua laki-laki bersaudara. Satu di antara mereka, Ignat, yang sangat kaya. Dan yang lainnya bernama Kuzma. Dia orang yang sangat miskin. Yang dia miliki hanyalah seekor kuda. Kuzma bisa berbangga. Dia punya putri yang sangat pintar. Selamat pagi. Selamat pagi. Sayangku, balik ya. Cintaku, kesayanganku. Tulang punggung kita. Aha, tidak ada apa-apa di sini. Dan di sini ada apa? Di mana dia? Sungguh makan siang yang tidak enak tanpa roti. Ayah, kita sudah tidak punya lagi tepung ataupun garam. Kita harus pergi ke kota. Ayah, kau harus pinjam kereta kuda dari saudaramu. Tahan! Tangkap! Pegang kakinya! Kau salah pegang kepalanya. Jangan ajari aku! Mau kemana kau? Ke pasar di kota, membeli beberapa tepung dan garam. Aku mau pinjam keretamu. Tepung dan garam. Kau tahu apa? Sebaiknya kita pergi ke kota Apa bersama. maksudmu bersama? Keretaku dan juga kudamu. Tentu. Ayo. Oh, wow. Ayo berangkat. Ayo, sayangku. Jangan terlalu cepat. Tapi batu membuat jalan mereka tertahan. Roda terlepas dari kereta kudanya. Lalu dua bersaudara itu tak bisa sampai ke kota. Dan mereka harus bermalam di jalan. Terima kasih untuk keberuntungan ini. Ignat, lihat ini. Terima kasih, Tuhan. Hah? Ada apa? Wow. Keretaku punya anak kuda. Kau serius, Ignat? Kuda yang sangat lucu, bukan? Bagaimana bisa? Tenang, kereta ini punya siapa? Milikmu? Kudanya ada di Di bawah mana? kereta. Lalu? Lalu apa?
Kuda ini adalah anak dari Ini keretaku. kan anak kuda. Sudah kubilang kereta ini pemiliknya. Hah? Bagaimana mungkin? Ini kudaku. Tidak, itu milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Kita ke pengadilan saja. Ayo kita pergi. Ada apa ini? Ada apa? Harap tenang semuanya. Dengarkan keputusan hakim. Oh, berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini dan dilindungi oleh kebijaksanaan Tuanku yang mulia Tsar, Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa seekor hewan selalu lahir dari hewan juga. Yang artinya bahwa anak kuda telah lahir dari induknya. Oleh karenanya, dialah satu-satunya pemilik yang sah. Pemiliknya adalah... Nah, kereta kuda. Jadi pemilik anak kuda itu akan diberikan kepada Ignat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian, pengadilan macam apa ini? Di mana keadilannya? Kuda itu lahir dari induknya. Keadilan keretamu dan negaramu brengsek dan Raja Tsar. Apa? Kau tahu apa yang terjadi untuk umpatan itu? Penggal kepala. Baik, anak-anak. Jadi kita memutuskan kuda itu milik siapa? Diam! Ini adalah perintah dari Kusar. Kuda akan dimiliki oleh orang yang dapat memecahkan teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Ada 3 macam teka-teki. Pecahkan 3 teka-teki ini. Baik, inilah teka-teki pertama. Apa ya? Jadi itu... Ya, apa yang tergemuk di dunia? Apa yang tercepat di dunia? Dan apa yang terlembut di dunia? Kau harus punya jawabannya sampai besok. Apa yang tergemuk? Apa yang tercepat? Hus! Oh! Apa yang mungkin tercepat? Dan yang tergemuk? Pelagia, sungguh aku tidak tahu. Besok akan menjadi hari yang baru. Ini sudah siang, Ayah. Bangun. Raja Tsar menunggu. Aku sudah mendapatkan jawaban teka-tekinya. Jadi, kau sudah temukan jawabannya? Ya, Tuan Rajaku yang mulia. Kalau begitu jawablah. Apa yang tergemuk di bumi? Ya, Tuanku yang mulia. Babi milik kerajaan Tuanku yang mulia. Oh. Dan apa yang tercepat di dunia? Yang tercepat di dunia adalah kuda coklat milik Tuan yang mulia. Dan lalu, apa teka-teki ketiga ya? Apa yang terlembut di dunia? Bulu tempat tidur kerajaanmu yang mulia. Baiklah, sekarang apa jawabanmu? Yang terlembut, tuanku, adalah tangan. Seberapapun lembutnya bantalmu, selalu kau letakkan tanganmu di bawah kepala. Yang tercepat adalah pikiran, tuanku Tsar. Pikiran? Dia dapat terbang menjelajahi dunia dalam beberapa detik, dan yang tergemuk adalah tanah. Apa? Kau salah. Tentu saja tanah adalah yang tergemuk. Seperti kalian tahu, ia yang memberikan makan dan minum kepada semua orang dan memberikan kesuburan pada segalanya. Dan apapun yang ada di mejamu, semua adalah pemberian dari tanah. Apa kau memikirkan semua ini sendiri? Tidak, putriku yang membantu. Apa putrimu? Sebesar ini?
Sangat pintar. Jika menurutnya dia pintar, suruh dia ke sini. Dan pastikan dia tidak duduk di pelana kuda. Tapi juga tidak di kaki. Dan tidak berpakaian, tapi juga tidak telanjang. Kau pikir dulu, tanpa hadiah, tapi dengan hadiah. Kita butuh kain jaring. Ada apa? Apa itu? Apa ini? Dia sudah diberitahu untuk datang tanpa duduk di pelana kuda, ataupun di kakinya tidak juga berpakaian, ataupun telanjang tanpa hadiah tapi bawa satu. Ini untukmu. Hadiah? Tanpa hadiah. Wow, sangat kecil dan dia sepintar SARS. Mengesankan, terlalu pintar untuk yang terlalu kecil. Aku lebih pintar dari kau, Raja Sar. Mungkin kau juga lahir di kereta kuda. Apakah kau tahu siapa yang telah melahirkan kuda? Kau sungguh memalukan. Lihatlah mereka. Ya, benar sekali. Ya, benar. Kuda kecil itu adalah anak dari induk kuda. Oh, tidak, Tuanku Sar. Tolong ampuni aku. Ini, ambillah kuda mainan. Anak dari gerobak. Lalu, segalanya berubah menjadi baik. Anak kuda telah diberikan pada Kusma. Para hakim dihukum menjaga kandang kuda. Tentu saja, sangat melelahkan di sana. Kejahatan telah kalah. Segalanya menjadi lebih baik. Keadilan akan selalu terbukti dan menang. Dahulu kala hiduplah seorang pemburu dan beruang. Mereka bertetangga. Mereka tidak pernah bertengkar. Dan bahkan dalam beberapa hal mereka akur. Suatu hari mereka pergi memancing. Dan mereka menangkap satu ikan yang sangat bagus. Ikan yang sangat besar. Tetapi mereka tidak bisa membaginya dan mulai berdebat. Beruang berkata, dia yang telah menangkapnya. Dan pemburu pun berkata, itu miliknya. Setelah mereka bosan berdebat, lalu duduk di dekat ikan. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ayo kita berdongeng. Dongengan yang bagus akan mendapatkan ikannya.
Oke, tentang apa? Dongeng tentang gagak misalnya. Tapi aku yang duluan. Nah, dengarlah. Cerita ini sudah lama sekali. Bahkan kakek buyutku belum lahir saat itu. Jadi ada seekor burung hantu dan seekor burung gagak yang hidup bersama. Mereka berteman. Mereka sangat akur. Mereka berburu bersama. Mereka berbagi segalanya. Mereka saling membutuhkan. Dan mereka berdua berwarna putih. Kita sudah sangat tua, tapi kita tidak pernah terlihat indah. Yang lain punya baju yang bagus, merah, hitam, abu-abu, warna-warni. Tapi kita cuma berwarna putih saja. Dan hanya akan terlihat saat musim panas saja. Benar sekali, tidak ada yang bisa melihat kita duduk di atas salju. Kalau begitu, kita saling chat saja. Aku duluan, setelah itu kau. Baik. Wih. Ayo. Indahnya. Sekarang duduk, akan kubuat kau jadi lebih indah. Apa yang kau lakukan? Aku mengecatmu dengan sempurna. Sekarang kau terlihat indah. Tapi kau mengecatku jadi warna hitam. Anak-anakku nanti akan berwarna hitam juga. Bagaimana ini? Pergi! Cepat pergi! Pergi kau! Sejak saat itu,
burung gagak menjadi hitam dan burung hantu menjadi berwarna-warni. Mereka tidak berteman lagi. Si burung hantu selalu berusaha menghindar darinya. Nah, bagaimana ceritanya? Iya, cerita yang bagus. Sekarang dengarkan ceritaku. Ini adalah dongeng yang sangat tua sekali, seperti yang diceritakan orang-orang dulu. Tinggallah 3 burung kecil di sarang mereka yang nyaman. Kakak tertua selalu membawakan makanan setiap hari, dan adik perempuannya menyanyikan lagu kesukaan mereka. Matahari menghangatkan bumi dengan cepat, dan semua burung akan senang. Saudari kita akan membawakan kita serangga, belatung, dan pengusir hama lainnya. Ayah guna lala, ayah guna lala. Gagak yang mendengarnya terbang menghampiri si anak burung dan berkata, "Nyanyianmu sangat indah. Nyanyikan lagi yang lebih keras untukku." Burung gagak itu meraih lagu itu dengan paruhnya dan terbang. Dia kembali ke sarangnya, duduk dan mulai bernyanyi. Matahari menghangatkan bumi lebih cepat, dan burung gagak akan memiliki banyak makanan. Tikus dan kelinci akan datang kepada kami lebih cepat. Ayah guna krok, krok, ayah guna krok, krok. Kakak burung telah pulang dan melihat adik perempuannya menangis dengan sedih. Apa? Kenapa kalian menangis? Gagak yang licik telah mencuri lagu kita. Oh, jahat sekali. Dia terbang ke arah mana? Ke sana, dekat bebatuan yang ada di atas laut. Jangan menangis. Aku akan minta tolong pada seseorang. Kenapa kau datang kepadaku, burung kecil? Wahai orang baik, tolonglah kami. Gagak telah mencuri lagu kami. Kau nyanyikan lagu yang bagus untuk matahari. Aku selalu mendengarnya setiap pagi dan aku menyukainya. Katakan padaku, di mana tinggal gagak itu? Di sana, dekat bebatuan yang di atas laut. Sementara itu, ketika burung gagak membuka paruhnya, menjulurkan lidahnya, akan kuberikan kau pelajaran. Iya. Setelah matahari terbit, burung-burung kecil itu menyanyikan lagi lagu mereka dan mengingat pemburu yang baik hati. Sejak saat itu, gagak tidak lagi bersuara. Dia tidak bisa bernyanyi lagi. Nah, bagaimana menurutmu? Apa kau suka dengan dongengku? Ya, aku suka sekali. Dan kemudian mereka mulai berdebat. Beruang berkata bahwa dongeng pemburu lebih baik. Kata pemburu, dongeng beruanglah yang lebih baik. Mereka berdebat begitu lama dan akhirnya memutuskan untuk seri. Lalu mereka memutuskan untuk berbagi ikan. Tapi ketika mereka berbalik, ikan itu sudah tidak ada. Mereka mulai bersumpah serapah. Tetapi sia-sia. Gagak itu sudah terbang jauh. Mereka menghela napas dan pergi memancing lagi. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Akhirnya mereka sepakat dari awal untuk berbagi semua ikan. Mereka menangkap dan menceritakan dongeng itu di rumah dengan perut yang kenyang.